Oke guys, kembali lagi sama Tiba-Tiba Sinema X Tinggal Meninggal. Kayak di Facebookers gue. Ada yang suyul-siyul. Boleh perkenalkan, saya Sri Condrewi. Ngomongnya kenapa ke saya tadi? Boleh perkenalkan diri. Saya Sri Dewi. Saya Kristo Emmanuel. Saya Mardeo. Kami dari Tinggal Meninggal. Masih ada Facebookersnya. Jadi di sini ada pertanyaan 18 ya. Bu, terlalu banyak, Mbak. 17 aja. Oke, 31. Wow. Pertanyaan dari Tiba-Tiba Sinema ya. Mungkin agak absurd sedikit. Yang apa ya? Kok ngeblank sih? Ya udah, gitulah. Apa kabar gitu kan? Baik banget, baik ya. Baik. Mawar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, Pak. Judulnya kenapa sih kok tinggal meninggal, Kak? Sikat mau. Ayo mau. Ya, jadi kita kedatangan Ko Ernest. Wah, Ko Ernest. Ayo masuk. Masuk. Mau masuk nggak? Kok nggak masuk? Nggak mau. Nggak mau. Ya nggak mau. Padahal udah ditunjuk. Dia kasihan banget udah gini lagi. Aku. Iya, jadi judulnya Tinggal Meninggal itu karena menggambarkan filmnya banget sih sebenarnya basically. Jadi kan filmnya tuh tentang orang yang mencari perhatian lewat meninggalnya bapaknya gitu. Jadi dia tuh nggak dapat perhatian dari kecil sampai dewasa nggak dapat perhatian juga. Akhirnya nggak punya teman. Terus jadinya, sorry, enggak, maksudnya tadi nggak punya teman, enggak, itu nggak sengaja, jempolnya nggak sengaja, nggak punya teman, tapi one day pas di kantor dia dapat kabar bokapnya meninggal, terus pas dia balik ke kantor, tiba-tiba orang-orang yang nggak nemenin dia ini di kantor, jadi nemenin dia, dan dia seneng karena dapat perhatian dari teman-teman kantornya, gitu. Terus 2 minggu berlalu perhatiannya berkurang, di situ dia berpikir, siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya teman. Nah, tinggal meninggal itu tuh jadi kayak sebagai solusi, tinggal meninggal gitu. Tapi at the same time, kata tinggal meninggal itu dari awal gue secara bahasa itu menurut gue menarik banget. Karena kata tinggal tuh artinya kan stay, bertahan gitu. Ada di sini, tinggal gitu. Tapi at the same time, kalau lu meninggal, lu meninggalkan gitu. Jadi kayak katanya dasarnya sama, tapi bisa berubah jadi teman-temanan gitu. Oh iya benar, jadinya kan bersatu bersama dari yang negeri ini ya kan. Iya, bagus sih, itu bagus banget. Wow. Udah pertanyaan terakhir. Sabar. Emang sih mau kontennya cepet tapi gak secepat itu juga dong. Enggak lah, bisa ini 12 menit kan. Bisa dipukul gitu. Kita sama editor. Baru dipukul, gak apa-apa. Ya kan ya, biasa kita itu. Kita gojo soalnya. Oh gitu? Kerja di mana tadinya? Wah, tadi sama Deddy Corbuzier. Kayaknya Deddy Corbuzier gak punya algojo deh. Pertanyaan kedua nih ya. Kenapa memilih teknik bercerita breaking the fourth wall? Sikat lagi mau. Dia langsung kumur. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, betul. Maaf tadi dari media mana? Media massa kalau kita. Media massa. Iya, kalau nggak dijawab kita gebukin. Ya ampun. Ya jadi kami sebenarnya di sini. Nah, kalau breaking the fourth wall. Ini aja saya baru tahu loh ini kata-kata ini. Baru tahu breaking the fourth wall. Iya. Gini dulu deh, kita tanya ya. Menurut lu breaking the fourth wall artinya apa? Breaking itu apa? Hancur, pecah. Iya. Fourth tuh 4. Ya. Wall tuh tembok. Jadi artinya. Kubus. Drar gitu. Oh, benar. Ngeledakin dadu ya. Iya, ngeledakin dadu. Ya, gitulah kira-kira. Lo pertanyaan ketiga. Jadi breaking the fourth wall tuh karakter utamanya bisa ngomong sama kamera gitu. Gue nih. Jadi bukan sama kamera, sama penonton. Ya. Jadi kayak film Deadpool. Oh iya. OB, nonton OB. Oh nonton OB. Nah, tapi OB nggak breaking the fourth wall. Iya benar. Nanya doang kan. Nonton nggak? Nonton. Ya udah bagus. Kenapa breaking the fourth wall? Karena ceritanya Gema ini tuh saking nggak punya perhatiannya, dia cuma punya temen tuh 2. Yaitu adalah penonton dan masa kecilnya. Jadi Gema tuh bisa berbicara dengan foto masa kecilnya yang bergerak. Jadi foto itu gerak itu kayak di Harry Potter. Iya. Gitu. Keren, kayak di Harry Potter benar. Apa ini Gema bergema ya? Gimana bergema? Bergema. Bergema. Bergema di udara. Gak tahu liriknya Mbak. Rupanya Yang gak penting tahu. kita, iya benar. Bener sih Dangdang Dungdang juga menggambarkan. Oh sama sedikit, sorry. Breaking the Fourth Wall juga menggambarkan kalau game itu suka ngomong sendiri.
Itu. Jadi sebenarnya bagus apa enggak sih itu? gitu. Bagus, nanti bagus. Ya nggak apa-apa. Kadang emang ngomong ada yang nggak sendiri. perlu dikeluarin kan? Iya, karena itu kan adalah part of being a human gitu. Iya. Lo kalau ngomong sendiri, kalau dibilang jelek itu jangan lakuin, ya nanti akhirnya kependem. Takutnya jadi Tidur. meledak lagi. Meledak lagi benar. Gitu. Betul. Nah ini dari pertanyaan untuk Kak Mawar selanjutnya. Nah. Yeay. Kak Kerin kan ya berperannya di sini. Kerin kan orang yang paling terlihat peduli ya. Itu Ya. sebenarnya fake gak sih? Fake nggak ya? Kok aku kayak gitu sih nanyanya? Kayak Iu. Nah. Sebenarnya kakak fake gak sih? Gitu harusnya. Tadi kayak Oh. fake gak sih? Gitu. Apa sih lo? Tiba-tiba Oh iya dijawab Kak Kerin. nyelup sendiri ya? Fake nggak ya? Nah, Tapi anjay. Karen tuh sebenarnya dia seneng diperhatiin ketika dia terlihat peduli gitu. Jadi kayak dia seneng ketika dapat perhatian kayak gue kelihatan paling peduli nih, dia seneng gitu. Dia tuh kayak apa ya bilangnya? Kayak Kayak- politically correct. Mm-mm. Politically correct. Jadi misalnya kayak ada orang berduka nih, pokoknya baru meninggal, terus kita kayak semangat ya. Nah, Karen tuh bisa yang kayak emang kenapa dia nggak semangat, nggak boleh. Kan dia lagi berduka, boleh dong sedih. Jadi kayak dibela-belain gitu. Jadi nggak fake ya? 14 Agustus. 14 Agustus sih kata gue, keren banget Ya lu, bre anjay. Keren Wah, banget deh. cuy. Gue. Udah. Oh iya, lu juga matas Iya. ya? Iya. Tos, Bukan maaf, matas, maaf. matas. Nah, gitu. Cakep. Inner child. Inner child. Inner child yang sering muncul di hidup kalian sekarang tuh apa sih? Lu dulu deh. Kan dari tadi kita yang awal mulai pertama jawab. Ih, Inner child lu apa? nanti itu mah bikin Kita pengen podcast tahu. sendiri. Enggak, kita pengen tahu. Justru penonton di sini tiba-tiba seneng. Itu tuh pengen tahu elu tahu. Serius. Kalau sekarang Kalau sekarang inner kayak childnya apa yang paling kadang penting? tuh suka nggak dapat word of affirmation. Dem. Karena aku sebenarnya anaknya tuh word of affirmation bingit Hmm. gitu. Tapi kadang-kadang orang salah mengartikan gitu. Jadi lu kayak sekarang tuh kalau dibilang kayak asli gue bangga banget deh sama lu udah sampai di titik ini. Gitu ya. Gue kayak freak ya. Ya nggak apa-apa justru. Iya aja kan. Kita harus embrace freakness kita Iya, itu, nggak apa-apa. Kadang ada jadi orang baik susah, jadi orang gila aja. Wah, kok pilihannya antara baik dan gila ya? Iya. Bukannya baik dan buruk ya? Karena orang gila adalah orang paling bahagia tahu. Anjay, Wow. setuju lagi gue. Mawar, kalau Mawar apa inner child? Tadi pertanyaannya apa? Inner Susah child banget. yang kalian lagi rasain sekarang gitu. Masih dirasain sampai sekarang. Jujur, aku tuh ngerasa kayak kalau ngelihat mainan tuh suka kayak keinget Mawar dulu pengen banget ini, Oh. tapi kayak belum bisa beli. Terus kayak sekarang kayak aku pengen beli buat Mawar kecil gitu. Oh, dan lu beli? Beli tapi kadang kayak sampai rumah kayak Mawar besar apain ini? Tapi aku tuh sukanya mainan itu, jadi aku tuh suka banget desainnya kayak misalkan yang kecil-kecil gitu kan Kak. Kayak menurut aku kayak detail yang mereka tuang ke mainan kecil tuh bener, keren banget. Jadi aku bener. suka ngeliatin gitu. Kayak Oh. keren gitu. Oh, jadi lebih kayak melihat itu sebagai kesenian instead of dimainin doang ya? Iya. Kayak ngeliat kayak lucu banget. Bagus. Inner child-nya keren. Kalau gue mungkin inner child gue adalah gue tuh pas kecil pengen banget ke Disneyland. Gue dan adik gue berdua cita-cita kita ke Disneyland. Kayak kita pas kecil tuh bahkan kita pernah beli game. Gamenya tuh adalah game jalan-jalan di Disneyland. Menyedihkan banget saking gak bisanya. Iya. Jadi kita main game terus kita menipu diri kita sendiri kan. Ih gamenya seru banget ya. Kita udah gak perlu ke Disneyland lagi nih udah seru gitu. Terus kemarin akhirnya kita berdua bisa ke Disneyland Jepang. Pas ngelihat istana yang pertama kali, nangis. Iya ya. Karena sisa duitnya. Tinggal dikit. Mahal banget Jepang sumpah. Tapi kan Enggak, tapi jadinya maksudnya kayak terharu, ada- bagus iya, banget gitu. terharu. Tapi keren-keren ya, kok kayak nggak keren gitu, kayak nggak pengen kemana-mana. Tadi yang satu beli mainan, yang satu pengen ke Disneyland, satu cuma pengen dibanggakan aja. Apa-apa, it's okay. Hal yang simple adalah hal yang paling berharga justru. Betul. Ih, terus kalau MPD. Lucu banget. Selain nyanyi dan acting, kalau kalian jadi HRD di kantor beneran, kalian bakal kasih cuti nggak sih ke Gema untuk coping dari kesedihannya? Kalau gua merasa sih gua akan kasih cuti ke Gema pastinya. Karena cara orang berduka tuh berbeda-beda Benar. gitu dan orang memiliki waktunya masing-masing gitu untuk dia berduka. Jadi
kalau dia minta, ya pasti gue kasih tentunya dengan hari yang masih masuk akal ya gitu. Kalau Mawar? Kalau Gemanya minta aku bakal kasih sih, karena ada orang juga yang kayak kupingnya dengan ya menyibukkan diri gitu loh. Ya benar-benar. Jadi kayak dia tetap pengen masuk gitu. Betul. Jadi kayak emang harus tanya dia kayak, kamu tuh ngerasanya nih pengen di rumah dulu atau gimana? Kalau butuh apa-apa kabarin gitu. Nah itu yang dia seneng tuh akhirnya. Akhirnya dia mikir lagi siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya teman tanggal 14 Agustus. Iya ampun, berarti banyak banget yang meninggal. Bisa tetangga, bisa pas satpam. Yang penting ada yang meninggal kan kata si Mama. Pokoknya itu best. Tapi kalau misalnya nih lu ke kantor kan, terus lu bilang teman-teman pas satpam gue meninggal, teman-teman lu ngasih perhatian ke lu ya? Ngasih lah. Oh gitu. Karena Oke. aku udah diiyain deket berarti banget. ya. Oke. Aku udah deket banget. Oh deket banget sama satpam. Aku cerita dulu. Aku bangun dulu cerita itu sampai memang pas satpam itu seperti berarti banget dalam hidupku. Baru aku bilang, ya Sri gitu. Tapi lu pernah nggak bohong pas masih kecil demi dapetin perhatian? Pernah. Bohongnya apa? Tapi lupa ya. Oh kayak misalnya nih. Tapi papa aku juga pernah kok beli ini gitu, bikin ini gitu. Kayak gitu doang sih. Boleh cerita nggak sih? Boleh. Aku pernah. Ini podcast saya emang. Enggak, podcast mbaknya kan. Kenapa saya yang diminta izin? Iya ya. Nah iya aku dulu pernah mau bakar ini pabrik. Kan kecil tuh suka main petasan. Nah aku ngelemparin ke bolongan, ternyata itu jerami, terus pabrik. Jadi udah ada apinya tuh. Terus tetangga semua pada nyiramin. Nah karena aku takut terlihat bohong sama mama. Terlihat bohong? Kayak misalnya orang lain dulu yang ngomong sama mama. Jadi aku ngomong dulu, Mah tadi aku mau bakar pabrik gitu. Sebelum tetangga aku yang ngomong. Jadi aku orangnya tuh takut bohong. Jadi lu takut bohong? Takut jadi bohong sama nyokap gue. Jadi gue duluan ngomong sama nyokap gue sebelum tetangga-tetangga pada bilang, nih si Dewi nih mau bakar pabrik. Terus akhirnya pabriknya aman? Aman. Oh, lu pengen bikin karamel ya? Iya. Kan pabrik gula. Oh bukan. Apa sih arti dari hewan di dalam perut ini Kak? Tuh. Nah langsung pertanyaan gak pakai bridging. Lah lu. Apa sih Kak? Lu yang harusnya ngomong itu gua. Gua ya. Iya. Harusnya ngomong. Lu pertanyaan gak pakai lu ngomong. Jadi guys. Gimana sih? Grogi. Jadi guys, ini kan udah pertanyaan ke-6. Nah, ada gambar nih. Apa sih Kak arti dari hewan ini dalam perut? Yes, itu adalah hewan yang muncul di akhir trailer 1 Tinggal Meninggal. Hewan itu adalah ngengat. Ngengat juga. Ngengat. Kat. Jadi ngengat itu kenapa? Karena jadi kalau power kayak auto. Gue ke distract lucu banget. Aku jadi beneran kayak di dalam udah ada ini tau apa skenario gitu kan. Oh iya lucu. Soalnya aku kayak gitu. Ntar aku baca skrip nih. Terus aku kayak lucu nih kayak gitu. Tapi gak ada yang ketawa. Oke, jadi ngengat. Jadi di ending trailer Tinggal Meninggal tuh kita ngelihat kameranya ngeliat ke Gema, terus kameranya turun ke bawah, terus kita lihat ke perutnya, terus ada spotlight yang nyala, terus kita ngeliat di dalam perutnya ada ngengat yang terbang. Nah dia tuh mendapatkan perhatian sehingga ada rasa kayak kupu-kupu di perut, tau kan kalau orang habis jatuh cinta. Nah tapi butterfly-nya diganti jadi ngengat. Kenapa ngengat? Karena ngengat itu adalah simbol kematian. Makanya tinggal meninggal. Nah meninggal itu simbol meninggalnya. Karena filmnya tuh gue ngerasa di generasi sekarang tuh pasti bisa mengerti banget, relate banget juga. Gara-gara generasi makin kesini kan melihat kata meninggal maupun meninggal itu sendiri tuh jadi kayak selewat gitu. Kalau dulu tuh kan kayak gak boleh bercandain meninggal gitu. Sekarang kita makan enak banget aja, enak banget mau meninggal gitu. Itu kayak sesuatu yang kayak well gitu aja gitu. Kamar mau ada tadi yang tepuk tangan dikeluarin aja. Iya, penasaran kenapa tepuk tangan mau? Tadi ngebayangin ngengatnya gitu. Jadi kayak iya ini ceritanya gitu. Oh. Iya. Nih gue bisa impersonate Mawar. Mawar tuh menurut gue orangnya cukup unik. Jadi kalau misalnya lagi syuting, gue tuh suka nanya Mawar, aman mau? Cuman biar dia kayak gini. Mau gimana? Semua aman? Gitu. Ya gitu. Ya kan. Editor gue soalnya juga gitu. Jadi gue nemu ternyata ini pattern yang terjadi beberapa orang dan semuanya socially awkward gitu. Karena gue juga agak socially awkward kan. Jadi kayak
Gitu, ya kan Mawar? Kayak tadi, Mawar duduk aja, gak apa-apa Kak mau buang permen karet dulu. Gitu kan tadi ada gitu. Iya. Nah, kalau kita menonton Ngengat tadi tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus di bioskop film Tinggal Meninggal. Sikap.